Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel Edukasi ID seputar dunia pendidikan. Kembali lagi bersama aku Anas Alifidia. Kali ini aku akan membuat video mengenai buku besar. Sebelum masuk ke materinya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari channel Edukasi ID. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Let's go! Informasi akuntansi kumulatif disimpan dalam buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar umum atau General Ledger berisi ringkasan level data untuk setiap akun aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban perusahaan. Buku besar pembantu atau Subsidiary Ledger berisi data mendetail untuk beberapa akun buku besar dengan banyak sub-sub akun terpisah. Akun buku besar umum berhubungan dengan akun buku besar pembantu yang disebut akun kontrol. Hubungan antara akun kontrol buku besar umum dan total saldo pada tiap-tiap akun buku besar pembantu membantu menjaga keakuratan data sistem informasi akuntansi, khususnya jumlah dari semua saldo akun buku besar pembantu yang harus sama dengan akun kontrol buku besar umum yang terkait. Perbedaan di antara keduanya mengindikasikan telah terjadinya kesalahan pencatatan. Pengertian buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Buku besar juga dapat diartikan tahapan catatan terakhir dalam akuntansi, Book of Final Entry, yang menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Buku besar adalah sebuah buku yang berisi kumpulan akun atau perkiraan akun tersebut digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Buku ini mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada masing-masing rekening dan pada akhir periode akan tampak saldo dari rekening-rekening tersebut. Setiap transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akan diposting atau dipindahkan ke buku besar secara berkala. Pengertian buku besar menurut para ahli. Nah, berikut ini adalah pengertian buku besar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wikipedia. Pengertian buku besar menurut Wikipedia adalah buku utama untuk mencatat transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal dan merupakan penggolongan akun sejenis. Yang kedua, menurut Ade Firmansyah. Pengertian buku besar menurut Ade Firmansyah ialah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk merangkum transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Dan yang ketiga adalah menurut Kito Brahmana. Pengertian buku besar menurut Kito Brahmana ialah tahap pencatatan akhir dalam akuntansi yang menampung ringkasan data yang telah dikelompokkan yang bersumber dari jurnal. Berikutnya adalah klasifikasi buku besar. Klasifikasi buku besar yang biasanya digunakan di dalam perusahaan ialah sebagai berikut. Buku besar umum. Buku besar umum seringkali disebut dengan istilah buku besar induk. Buku besar ini berisi semua perkiraan yang kalian dalam suatu periode tertentu seperti kas, piutang, usaha, hutang usaha, dan juga modal. Perkiraan-perkiraan ini terdiri sendiri dari berfungsi untuk mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Kemudian ada buku besar pembantu. Buku besar pembantu sering disebut dengan istilah buku tambahan. Di dalamnya terdapat sekelompok rekening yang khusus untuk mencatat piutang usaha dan utang usaha secara detail. Buku besar pembantu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, buku besar pembantu piutang usaha. Buku besar pembantu piutang usaha seringkali disebut sebagai buku piutang yang khusus merinci langganan kredit kepada siapa perusahaan melakukan transaksi penjualan secara kredit, di mana lokasi, alamat, dan berapa jumlah transaksinya. Dan yang kedua adalah buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu utang seringkali disebut sebagai buku utang yang khusus mencatat tiap-tiap pemasok secara terperinci, siapa saja pemasok yang memberikan pinjaman kredit dan berapa jumlah utangnya. Dan kemudian ada fungsi buku besar.
Suatu perusahaan harus mempunyai buku besar karena buku besar memegang fungsi yang sangat penting. Buku besar berfungsi untuk merangkum segala jenis transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Selain itu, buku besar juga bisa digunakan sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan mulai dari jumlah yang besar hingga terkecil. Dengan demikian, kita bisa mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dari semua data keuangan yang masuk. Semua data yang ada dalam buku besar akan dijadikan sebagai bahan informasi untuk menyusun laporan keuangan. Fungsi dari sistem buku besar umum adalah mengumpulkan data transaksi, mengklasifikasikan dan mengkodekan data transaksi dan akun, memvalidasikan transaksi yang terkumpul, mengupdate akun buku besar umum dan file transaksi, mencatat penyesuaian terhadap akun, mempersiapkan laporan keuangan. Fungsi buku besar pembantu adalah 1. Memudahkan penyusunan laporan keuangan karena buku besar umum terdiri dari akun-akun yang jumlahnya lebih sedikit. Hal ini juga akan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam buku besar umum. Dan yang kedua adalah ketelitian dalam pembukuan dapat diuji dengan membandingkan saldo dalam akun buku besar umum dengan jumlah saldo-saldo dalam buku besar pembantu. Yang ketiga adalah dapat diadakan pembagian tugas dalam pengerjaan akuntansi. Yang keempat, memungkinkan pembukuan harian dari bukti-bukti pendukung transaksi ke dalam buku pembantu. Yang kelima, bisa segera diketahui jumlah macam-macam elemen. Dan yang keenam, untuk pengendalian akuntansi yang banyak elemennya seperti hutang, piutang. Tujuan buku besar. Buku besar memiliki sejumlah tujuan seperti mencatat semua transaksi akuntansi secara akurat dan benar, memposting transaksi-transaksi ke akun yang tepat, menjaga keseimbangan debit dan kredit pada akun, mengakomodasikan entry jurnal penyesuaian yang dibutuhkan, menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi. Adapun manfaat buku besar memiliki sejumlah manfaat sebagai berikut. Yang pertama, mencatat semua transaksi akuntansi dengan akurat. Yang kedua, melakukan posting pada semua transaksi tersebut sesuai dengan akunnya masing-masing. Yang ketiga, menjaga keseimbangan pada perkiraan yang ada baik itu di kolom debit maupun kredit. Yang keempat, akomodasi entry jurnal penyesuaian yang diperlukan. Yang kelima, membantu mempersiapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya dan bisa disajikan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi. Selanjutnya ada bentuk buku besar. Buku besar memiliki banyak bentuk yang beragam. Kendati demikian, semuanya sebenarnya mempunyai fungsi yang sama bagi perusahaan. Nah, berikut ini ialah bentuk-bentuk buku besar yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, bentuk T. Buku besar bentuk ini adalah yang paling sederhana dan hanya berbentuk seperti huruf T besar. Sebelah kiri merupakan sisi debit dan sebelah kanan menunjukkan sisi kredit. Nama akun diletakkan di kiri atas dan kode akun diletakkan di kanan atas. Contoh buku besarnya bisa kalian lihat di gambar. Dan yang kedua adalah bentuk skontro. Buku besar bentuk skontro biasanya disebut bentuk dua kolom. Skontro artinya sebelah menyebelah atau dibagi dua, yaitu sebelah debit dan sebelah kredit. Contohnya bisa kalian lihat di gambar. Dan yang ketiga adalah bentuk stave atau tiga kolom. Bentuk ini digunakan jika diperlukan penjelasan dari transaksi yang relatif banyak. Contoh buku besarnya bisa dilihat di gambar ya, sudah aku sediakan contohnya. Dan untuk yang keempat adalah bentuk stave 4 kolom. Bentuk ini hampir sama dengan bentuk kolom saldo tunggal, hanya perbedaannya pada kolom saldo dibagi dua kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Contohnya bisa kalian lihat di atas. Sudah aku sediakan contoh buku besar 4 kolom. Nah, selanjutnya ada cara posting di buku besar. Posting atau pemindah bukuan adalah pemindahan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum ke dalam setiap akun buku besar yang sesuai. Buku besar ini merupakan kumpulan akun-akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan.
Untuk cara postingnya, yang pertama adalah rekening yang ada di sisi debit neraca dicatat sebagai saldo debit, dan rekening yang di sisi kredit di neraca dicatat sebagai saldo kredit. Dan yang kedua adalah pencatatan tanggalnya terjadi transaksi yang diambil dari tanggal transaksi pada jurnal ke kolom tanggal rekening buku besar yang bersangkutan. Selanjutnya adalah pencatatan keterangan yang diambil dari keterangan atau uraian dari jurnal ke kolom keterangan pada rekening buku besar yang bersangkutan, pencatatan jumlah debit dalam jurnal ke kolom debit rekening yang bersangkutan, dan pencatatan jumlah kredit ke dalam jurnal ke kolom kredit rekening yang bersangkutan. Pencatatan nomor halaman jurnal ke kolom referensi rekening buku besar yang bersangkutan. Jika rekening dalam jurnal sudah dibukukan ke dalam rekening buku besar, di kolom referensi jurnal dicatat nomor kode rekening yang bersangkutan. Dan selanjutnya adalah pencatatan debit akan menambah saldo debit atau mengurangi saldo kredit, sedangkan pencatatan kredit akan mengurangi saldo debit atau menambah saldo kredit. Untuk contoh pengerjaan buku besarnya, next video aku bakal bikin contoh pengerjaan buku besarnya ya, melanjutkan dari jurnal yang sudah aku kerjakan di video sebelumnya, oke? Nah, tadi adalah penjelasan singkat mengenai buku besar. Semoga bermanfaat buat kalian dalam mempelajari buku besar ya. Untuk contoh pengerjaan buku besar, aku bakal kasih contohnya di next video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk selalu menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal updatean terbaru dari channel Edukasi ID. Dari aku cukup sekian. Semoga materi yang tadi aku sampaikan bermanfaat. Aku pamit undur diri. Sampai bertemu lagi denganku di next video berikutnya. Dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum.